Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki sebagai pengisi audio. Agresi militer Belanda I yang terjadi pada Juli 1947 ketika bangsa Indonesia sedang melaksanakan puasa Ramadan bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba. Aksi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. 1. Gagalnya perundingan. Rakyat Indonesia menolak dan merasa dirugikan dengan hasil perjanjian Linggarjati karena Belanda hanya mengakui Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai wilayah republik, serta Indonesia harus bergabung dengan proses kemakmuran Belanda. 2. Motif ekonomi. Biaya untuk membiayai sekitar 120.000 pasukan Belanda di Jawa sangatlah besar pasca Perang Dunia Kedua. Belanda ingin segera menguasai kembali daerah-daerah penghasil sumber daya ekonomi terpenting, seperti perkebunan gula di Jawa, tambang minyak dan perkebunan karet di Sumatera. Dengan menduduki wilayah-wilayah ini, Belanda berharap bisa mengatasi kesulitan ekonominya. 3. Propaganda politik. Belanda menjalankan kampanye hitam untuk mencitrakan Republik Indonesia sebagai negara yang tidak mampu menjaga ketertiban, guna mencari pembenaran internasional untuk aksi militernya. Pada 20 Juli 1947, malam hari, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus J. van Mock secara resmi menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Pengumuman ini sekaligus menjadi sinyal dimulainya operasi. Dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 1947, agresi militer dimulai. Belanda melancarkan serangan besar-besaran dengan mengerahkan sekitar 3 divisi pasukan di Jawa dan 3 brigade di Sumatera. Di Jawa Timur, mereka melakukan pendaratan amfibi di beberapa titik, seperti Pasir Putih Pantai Utara, Teluk Meneng Pantai Selatan, dan Porong. Lalu, pada tanggal 29 Juli 1947, Angkatan Udara Republik Indonesia, atau yang disingkat AURI, melakukan serangan udara pertama ke posisi Belanda. Pada hari yang sama, pesawat Dakota Republik Indonesia ditembak jatuh, menewaskan Dr. Abdurrahman Saleh, Soemarmo Wiyokusumo, dan Agustinus Adi Supcito. 3. Akhir operasi. Agresi militer Belanda I secara resmi berakhir pada tanggal 4-5 Agustus 1947 karena tekanan gencatan senjata dari PBB. Meskipun operasi militer besar berakhir, konflik berlanjut dalam bentuk lain, seperti perang gerilya oleh TNI dan blokade ekonomi oleh Belanda. Situasi ini menjadi pemicu tidak langsung bagi terjadinya agresi militer Belanda II pada tahun 1948. 4. Dampak dan konsekuensi. Dampak teritorial. Wilayah republik dikecilkan dan dibagi. Belanda berhasil merebut pusat ekonomi di Sumatera dan pelabuhan, serta infrastruktur penting di Jawa. 2. Politik dan legitimasi. Kepercayaan internasional atas legitimasi Republik Indonesia meningkat. PBB mengakui penggunaan nama Indonesia bukan Nederland IDIS. 3. Respon internasional. Republik melaporkan ke PBB. Dewan Keamanan PBB pada 1 Agustus mengeluarkan resolusi menghentikan konflik. Belanda menghadapi tekanan diplomatik, kerugian kemanusiaan. Terjadi pembantaian Rawagede pada 9 Desember 1947. Tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede meski terjadi gencatan senjata. Peristiwa ini merupakan buah dari kekerasan selama agresi militer I dan menjadi simbol kekejamannya. Sekian, terima kasih.